Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 27 September 2024. Pada hari ini bersama gereja, kita juga memperingati Santo Vincentius a Paulo. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala, dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Perikop Injil Lukas yang kita dengar bersama hari ini mengisahkan bahwa setelah berdoa, Yesus bertanya kepada para muridnya tentang identitasnya. Siapakah dirinya menurut kata orang dan menurut para murid sendiri? Pendapat umum, Yesus dianggap sebagai Yohanes Pembaptis yang hidup kembali, atau Elia, ataupun nabi-nabi lainnya. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang menganggap Yesus sebagai seorang nabi palsu, sebagai seorang penipu, penghasut, bahkan setan atau Beelzebul. Tetapi ketika kepada para murid Yesus meminta jawaban mereka, "Tetapi apa katamu sendiri? Siapakah aku ini?" Petrus dengan mantap mewakili para murid memberikan jawaban, "Engkau adalah Mesias." Namun gambaran Mesias bagi Petrus sesungguhnya jauh dari harapan Yesus. Petrus membayangkan Mesias yang lain sekali, yang mempunyai kekuasaan politis, yang menjamin kedudukan dan kehormatan bagi para pengikutnya. Yesus menegaskan bahwa Ia yang adalah Mesias akan menderita, akan dikecam oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat.
Yesus menegaskan bahwa Mesias harus menderita, ditolak, mati, dan dibangkitkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Jika harus dijawab oleh setiap kita secara pribadi, siapakah Yesus bagi saya? Jawaban setiap kita pribadi tentunya tidak terlepas dari pengalaman personal kita dengan Tuhan sendiri. Apakah Kristus begitu berarti di dalam hidup kita? Apakah Kristus merasuki hidup kita dan kita sungguh hidup sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri? Karena pengalaman dan penghayatan kita akan Kristus yang menderita, yang mengabdi dan melayani, yang selalu menentang dosa dalam berbagai bentuk ketidakadilan, permusuhan, dan kedosaan kita. Sungguh berarti. Apakah Yesus masih berarti dalam hidup kita? Ketika kita mengalami penolakan, ketika kita dibenci, ketika kita difitnah karena iman kita akan Dia, apakah Yesus masih sungguh kita kasih, masih sungguh kita imani dalam situasi-situasi penolakan yang demikian? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika saat ini kita mengakui, kita mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat kita, maka seharusnya tidak ada alasan bagi setiap kita untuk cepat putus asa, untuk cepat kehilangan harapan. Ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, dan penderitaan sebagai pengikut-pengikutnya, percayalah, Yesus Sang Mesias telah mengalahkan semuanya. Kita harus berdiri kokoh kuat dalam iman kita akan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena dalam gereja kita diteguhkan juga dengan berbagai kesaksian para orang kudus, para santo-santa. Dan hari ini kita memperingati Santo Vincentius A. Paulo, sebuah teladan iman yang sungguh luar biasa. Bagaimana Santo Vincentius A. Paulo menghidupi iman akan Kristus dan mempersembahkan dirinya untuk mengasihi, mencintai, melayani sama saudara-saudarinya yang kecil, menderita, dan tersingkirkan dalam kehidupan bersama. Santo Vincentius A. Paulo dikenal
sebagai rasul cinta kasih karena kepeduliannya yang sungguh besar terhadap orang miskin. Ialah pendiri kongregasi misi CM dan putra-putri cinta kasih Suster PK. Sejak kecil, Santo Vincentius A. Paulo mempunyai kecintaan, mempunyai hati yang begitu besar mengasihi saudara-saudarinya yang kecil dan menderita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini dan melalui teladan hidup dari Santo Vincentius A. Paulo, kita semakin bergiat dalam membangun relasi personal kita dengan Tuhan Yesus sendiri, yang adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat kita, sekaligus menghidupi iman kita dengan mengasihi, dengan mencintai sama saudara-saudari kita yang ada bersama kita saat ini, khususnya mereka yang lemah, yang menderita dan tersingkirkan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.